Nah kalau ini diteruskan ya habis pantai kita. Maka Iya. usul saya cabut pasal PP 18 2021 18. khususnya pasal 66 itu dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story. Hari ini kita akan membahas terkait isu yang dari beberapa minggu lalu sudah ramai sekali nih teman-teman di perbincangan, yang itu terkait pagar laut di perairan Tangerang dan juga Bekasi. Jadi teman-teman, pasca mencuatnya kasus pagar laut ini dalam ruang publik mengakibatkan terbukanya satu persatu tabir siapa, apa, dan bagaimana pemain aktor yang bermain dalam kasus ini. Menarik publik, tentunya disuguhi permainan bad guy and good guy yang semua memiliki tujuan satu, yaitu memecah konsentrasi publik akan kasus ini. Bagaimana kasus ini dari kacamata intelijen telah hadir bersama kami lewat Zoom mantan Kabais TNI Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman Ponto. Selamat pagi Pak Ponto, terima kasih sudah mau join lagi sama saya hari ini. Selamat pagi. Pagi Bapak. Oke, sehat-sehat selalu ya Pak. Ya. Nah, terkait tema hari ini Pak, kan ruang publik masyarakat Indonesia itu hari ini dibanjiri oleh serangan informasi atau information attack ya, yang bertujuan memecah konsentrasi isu di masyarakat. Nah, salah satunya yang saya tahu adalah mulai samarnya penyelesaian terkait isu pagar laut ini, Pak. Publik dihajar dengan sejumlah isu tabung gas, pemotongan anggaran, dan lain-lainnya. Jadi, kalau dari kacamata intelijen, bagaimana Pak Ponto melihat perubahan tren information attack ini, Pak? Silakan, Pak. Ya karena terlalu banyak masalah di kita ya akhirnya masalahnya banyak. Iya betul. Jadi semuanya mencuat nih Pak. Iya. Ya semuanya masalahnya itu muncul semua. Jadi kalau bagi saya bukan menghilangkan sesuatu, tetapi karena memang itu masalahnya yang ada ya itu. Sehingga ini adalah kewajiban para komunikasi. Oh ini orang-orang yang berkecimpung di bidang komunikasi yang memaintain terus-menerus mana yang sudah selesai, mana yang belum. Tapi kalau masalah ya seperti air sungai itu mengalir dan mengalir. Betul. Itu. Nah, tapi kita juga melihat ya Pak, hal serupa terjadi seperti mungkin di pemerintahan era Jokowi, di mana pernyataan menteri dan presiden itu nggak sinkron ketika ada output informasi keluar ke publik gitu Pak. Ini sama nggak Pak sama situasi di saat ini? Karena begini, orang itu kalau melihat dari helikopter tinggi dengan melihat dari tempat duduk kan beda. Betul. Iya kan? Sudut pandangnya semakin beda. tinggi, dia semakin banyak bisa melihat. Nah, presiden dengan menterinya kan beda ngelihatnya. Iya. Presiden melihat lebih dari yang tinggi sekali, dia melihat semua. Tapi menteri hanya melihat dari sektoralnya dia. Iya. Kan itu. Betul. Contoh, tabung gas. Ya bagi menteri, dia cuma bilang, tabung gas kok mahal sekali. Iya kan, di agen sekian. Di pengecer kok jadi segini, tinggi banget ini. Iya, Kalau benar. begitu semua beli di agen. Supaya apa? Harganya rendah kan begitu. Iya. Aduh. Nah, sama kayak pompa bensin kan. Beli aja pompa bensin. Iya, pompa bensin. Masalahnya pompa bensin banyak tempatnya, orang pergi. Begitu di agen antri semua lah kan. Langsung rame ngantri. Langsung. Tapi kalau presiden kan dia tahu dari atas dia melihat, waduh ini kalau orang suruh antri kan belum siap bahwa agen-agen itu ada sebanyak pompa bensin kan itu contohnya kan. Benar Pak. Tapi, jadi ya itulah jadinya maunya baik ternyata belum tentu baik hasilnya. Iya, dilihatnya dari mana dulu ya kan Pak. Jadi ya belum tentu. Nah, tapi Pak kemarin kita sempat riset di berbagai media dan media sosial ya, berseliweran informasi yang menyebutkan terkait sejumlah investasi reklamasi yang ada di Indonesia. Bukan urusan ekonomi biasa ya, tapi ada hal yang lebih besar dari itu dan menyangkut national security Indonesia. Ini kalau dari Pak Ponto seperti apa pandangannya Pak? Begini,
kasus khusus reklamasi ya, khusus Hmm. reklamasi pantai. Memang saya agak mengkhawatirkan reklamasi pantai. Saya tidak terlalu jauh melihat dari kedaulatan, tapi melihat Hmm. dari pantai nanti semakin hilang, nelayan nanti semakin sulit mencari ikan karena dia akan semakin jauh ke tengah laut. Betul. Lalu nanti anak cucu kita tidak melihat pantai lagi nanti Hmm. karena sudah direklamasi. Nah, bagaimana? Ada aturan perundangan yang dibuat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Ya. khususnya pasal 66, itu sangat memungkinkan atau itu malah memacu terjadinya reklamasi. Hmm. Karena berdasarkan aturan itu, orang yang mereklamasi mendapat kerohiman dari pemerintah. Gimana? Iya, Ini yang terkait SGHB itu ya Pak ya? Iya, berarti. Hmm. jadi HGB itu begini, ini kita bahas aturan perundangannya ya. Boleh, Pak. Kalau kalau mau lihat itu pasal 66 Hmm. PP 18 2021, pasal 66. Dia bilang begini, tanah yang berubah bentuk yang tidak bisa lagi dilihat aslinya itu disebut tanah musnah. Ya, Oke, tanah musnah. betul. Nah, abrasi, menteri kan bilang abrasi itu tanah musnah. Benar kan? Benar. Ya. Oke. Itu belum, ini baru awal, baru pembukaan. Hmm. Setelah musnah, menteri lagi bilang ada 60 langsung kita 50 musnahkan, sisanya kita pertimbangkan. Nah, kenapa? Ya. Karena pada pasal ayat 2-nya pasal 66 bilang bahwa sebelum dinyatakan musnah akan dievaluasi, dilihat-lihat. Hmm. Nah, ini Hmm. dia ulang. Setelah dia lihat-lihat, dibilang lagi pemilik tanah itu diberi kesempatan untuk melaksanakan redanya dengan reklamasi kan kalau musnah di laut. Iya, betul. Betul. Nah, setelah dia mereklamasi, merekonstruksi, yang melaksanakan rekonstruksi mendapatkan kerohiman dari pemerintah. Hmm. Gimana tuh? Makanya lahirlah HGB-HGB itu kan. Dari Ya. mana aja datangnya? Nah, misalkan kita punya tanah, tiba-tiba dibilang, waduh, tanah saya kena abrasi. Ya. Oke, datanglah si PT itu ya. PT datang. Aduh, Naura, kamu punya tanah itu sudah rusak, Rusak. sudah musnah. Sini saya beli aja. Saya beli aja katanya kan. Ya. Lalu apa di depannya? Akan dibilang, waduh, PT ini baik hati. Sehingga kita kasih. Jadi muncullah PT yang baik hati. Hmm. Oke. Oke. Ternyata apa? Setelah PT itu bilang, dia datanglah ke BPN. Oke, ini saya punya tanah di laut yang musnah, yang ini sertifikatnya. Hmm. Mau saya rekonstruksi. Rekonstruksi. Hmm. Nah, lahirlah reklamasi kan? Iya. Maka direklamasi sama dia. Setelah dia reklamasi, dia dapat lagi kerohiman. Lah, seharusnya kamu yang tanahnya hancur itu yang dapat kerohiman. Ternyata Iya. dia yang dapat kerohiman. Itu. Terus kedua, tanah musnah ketika kembali jadi muncul kembali, tanah Iya. muncul itu kan sama dengan muncul. Hmm. Itu seharusnya itu adalah milik negara. Jadi Oke. setelah milik negara, setelah muncul di permukaan, setelah direklamasi, kalau memang direkonstruksi, itu baru diberikan HGB-nya. Hmm. Sekarang kan Oke. masih musnah, sudah HGB-nya sudah muncul. Udah muncul. Nah itu gimana tuh Pak? Lah, artinya kan memang ada rekayasa terstruktur terencana untuk Hmm. melaksanakan reklamasi. Itulah yang saya Iya, bilang. Kalau ini dibiarkan sekian tahun, hilang pantai-pantai kita dari reklamasi semua. benar. Seperti Jadi ada Iya. terstruktur, terencana, masif. Karena apa? Diatur oleh undang-undang. Ini Hmm. pelanggaran HAM berat kalau kita belok ke sana. Ya. Karena kan kemarin itu Pak katanya kan ya memang sertifikatnya duluan gitu ya Pak ya dibandingkan dengan apa sih namanya aturan undang-undang itu gimana Pak? Ya, ya memang betul. Kan sertifikat dari zaman nenek moyang kan sudah punya kita sertifikat. Nah, Iya. sertifikat itulah dibilang musnah, kan hancur. Mm-mm.
Nah, setelah musnah aturannya, kalau direkonstruksi tanah musnah itu milik negara, kembali jadi milik Iya. negara. Mm-mm. Nanti setelah direkonstruksi, setelah direklamasi, kalau memang mau direkonstruksi, baru diberikan HGB-nya kepada siapa nanti. Oke. Tetapi kepemilikan itu stop ketika tanah itu musnah. Tapi sekarang kan Mm-mm. tidak. Tanah Iya. itu sudah musnah, tanah itu sudah kena abrasi, HGB-nya masih tetap muncul. Iya, benar. Berdasarkan HGB itu dia melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi. Hmm. Nah, Oke. sudah dapat reklamasi, dia dapat uang lagi menciptakan reklamasi-reklamasi. Jadi pemerintah yang sekarang sedang melakukan itu. Benar. Tuh. Nah, kalau ini diteruskan ya habis pantai kita. Hmm. Maka Iya, usul saya cabut pasal PP 18 2021 18. khususnya pasal 66 itu dicabut. Iya. Jadi kan Atau jadinya pasal kan ayat pasal 66 ayat 2 3 4 itu dicabut. mm-mm. Jadi kan kalau seperti ini Karena kan itu biang PT-PT, keroknya reklamasi. iya, PT-PT kan jadinya berdiri di atas aturan undang-undang itu kan Pak jadinya. Iya betul. Loh PT kan mm-mm. datang sebagai malaikat. Mana sini kamu punya sertifikat yang sudah Iya. musnah-musnah saya beli. Siapa yang nggak senang? Hmm. Senanglah semua. Nah, tapi kalau waktu itu mungkin ketika Bapak menjabat di intelijen, apakah juga mendeteksi hal-hal seperti ini, Pak, di mungkin wilayah perairan? Belum ada. Waktu saya belum Hmm. ada. Ini kan baru lahir 2021 lahirnya Iya, baru. baru banget ya Pak ya. Iya. Baru. Hmm. Makanya reklamasi itu mulai berbondong-bondong sejak 2021 karena itu ada. Iya, Itu langsung seluruh benar. Indonesia. Iya, jadi Itu pembangunannya lebih karena ada pasal cepat lagi. dia lebih cepat mereklamasi laut. Iya. Nah, Nah, kita eh, kan udah lihat akibatnya, ikan kehabisan makanan, terjadi iya. perubahan arus, terjadi Hmm. terjadi perubahan itu, sehingga Hmm. mengganggu habitat ikan. Dan nelayan juga Lah sih Pak, bisa-bisa mata juga anak cucu pencariannya. kita tidak akan pernah melihat pantai lagi, Iya, apalagi nelayan. Nelayan benar. semakin bingung mau kemana karena semua pantai akan jadi reklamasi. Padahal Mm-mm. pantai itu adalah milik negara, milik tidak bisa itu milik negara. Betul. Bumi air itu adalah milik negara, itu dikuasai oleh negara, itu undang-undang dasar. Air itu Hmm. laut itu air, Hmm. itu dikuasai negara, tidak bisa diberikan kepada kepada apa menjadi hak milik. Menjadi hak Itu milik. Hmm. dikuasai negara. Oke. Ya, Nah, Pak Ponto, sederhananya publik itu menyaksikan penyelesaian kasus pagar laut ini karena dianggap adanya barter dengan kepentingan IKN seperti banyak yang diulas ya oleh para ahli atau pengamat politik atau kebijakan publik. Gimana Pak kalau dari Pak Ponto? nah, gini, saya tidak melihat mau barter mau tidak, tapi hmm, saya hanya melihat siapa yang buat aturan itu aja. iya, dari pemerintah. Iya kan? Nah, iya Iya, itu. Lah, ini pemerintah sendiri membuat aturan dan pemerintah sendiri yang mendrive, memberikan kerohiman atau angpau iya, lah. Kalau kalau kerohiman kan kepada masyarakat Melayu, iya, kerohiman ya Pak. diberikan kerohiman untuk mereklamasi, diberikan kerohiman itu bagaimana ceritanya itu? Iya, Nah itu. Jadi setidak langsung pemerintah kita sedang mendorong supaya laksanakan reklamasi besar-besaran kan itu. mm-mm. Apakah itu barter dengan IKN? Itu nggak tahu saya. Tapi saya hanya melihat Iya, fakta itu. betul. Nah, tapi kalau prediksi Pak Ponto akan kasus ini apakah tetap berlanjut atau hilang begitu saja atau bisa aja nih dimunculkan gitu Pak atau gimana? Reklamasi akan jalan terus sepanjang undang-undang itu PP itu tidak dicabut Berlaku. ya jalan terus. Dia Hmm. punya hak kok. Iya, Iyalah, benar. Nah, sah. karena Iya, jadi karena udah ada undang-undangnya gitu ya Pak ya, udah tertulis. Ada peraturannya, PP-nya. Peraturan pemerintah hmm, loh, nggak main-main itu. iya,
Karena kan pagar laut yang ditanam ini ya Pak ya, di Tangerang atau di kayak di Tangerang itu kan ada 30 mungkin sekitar 30 kilo. Saya bukan Ini lihat pagar lautnya, HGB-nya di situnya itu. iya, Pagar laut itu kan cuma batas aja. Batas aja. Ini kan bukan, katanya itu kan strategi melindungi ekosistem laut kan Pak. Ternyata kan nggak mungkin ya. Maksudnya publik kan sudah pintar ya, Memangnya kita maksudnya dalam bodoh. menganalisa. Iya. Loh, kalau ekosistem laut bagaimana pagar kok ekosistem? Memangnya ikan mau nggak boleh datang Pagar. ke pantai? Padahal pantai kita buka seluas-luasnya supaya ikan itu mendekat ke pantai. Itu kan kita membuat bibir pantai semakin menjauh dari pantai. Nelayan akan semakin jauh berlayar cari ikan. Iya, Ya kan? betul. Betul. Nah, kalau ini kan reklamasinya ini kan di pantai ya Pak ya, di laut lah, wilayah perairan. Sebenarnya ada tidak sih Pak maksudnya aturan yang menerbitkan SGHB di perairan gitu, atau tidak ada gitu Pak sebenarnya, untuk di daratan saja atau Yang jelas HGB itu hanya di darat, itu aja. Tapi Iya, kan dibilang dulu di darat, sekarang di laut. Nah, padahal ketika dia masuk laut musnah, udah selesai. Kembali ke benar. pemerintah. Iya, Nah, ini kan tidak kembali ke pemerintah. tidak. Malah ada pembeli baru. Iya. Sengaja ada pembeli barang musnah. Jadi ada pembeli barang bekas itu kan. Iya, iya, jadinya kan untuk hak reklamasi itu jadinya ya mereka punya celah hukum ya lah ya Pak di situ, karena udah ada SGHB-nya dan jatuhnya ke Kan pemilik. celah memang ada hukum. Iya, jadinya ke pemilik ya Pak ya, atau ke penguasa Ada lah. pemilik. istilahnya. Dan Iya. pemilik dia bisa menuntut kerohiman. Hah? Dia Pemilik. bisa menuntut. Dan dia mendapatkan kerohiman. Punya hak Hmm. mendapatkan kerohiman dari pemerintah. Bayangkan. Dia bila beli 1 rupiah sama kamu, dia jual 100 juta. Gimana coba? Iya, iya itu ya ini karena dari pemerintah sendiri ya sih Pak Tapi sebenarnya. begonya ada orang-orang kita itu yang senang. Oh, PT itu menjadi menolong masyarakat yang tanahnya Nah, musnah dibeli katanya sama PT-nya. Goblok banget. Memang ini Dia nggak sadar itu. Itu udah keterlaluan itu Pak. Padahal yang dirugikan kan juga masyarakat kita sendiri. kan di YouTube itu kan banyak itu yang bilang, oh iya. itu PT-nya itu Mm-mm. Rofi itu coba kan itu kalau nggak salah itu namanya itu Mm-mm. selalu. Oh Iya. PT itu baik hati, dia Hmm. dia membeli dari tanah murah temannya dia dibeli oleh PT. Nah, padahal habis itu belinya berapa 1 rupiah, PT-nya dapat uang dari Dapat. pemerintah bisa 100 juta Iya, kitanya nggak dapat dari apa-apa pemerintah loh ya. dari pemerintah. Lah orangnya tuh Hmm. nggak dapat apa, dapat permen doang. Tuh, Dapat hikmahnya mana? aja Pak. Nah, tapi Pak, kalau prediksi Pak Ponto ya, atau tantangan pemerintah saat ini dan pastinya masyarakat Indonesia di tengah perubahan lanskap geopolitik Indonesia ini gimana Pak? Khusus yang mana ini? Khusus pagar laut. Iya, khusus pagar laut untuk Ya, kasus kalau ini deh khusus Pak. pagar laut semuanya harus mendorong supaya PP 18 pasal 66 minimal ayat 2, 3, 4 dicabut. Itu dulu. Iya. Jadi kalau musnah ya musnah, selesai. Jangan lagi ada pertimbangan-pertimbangan. Mm-mm. Cabut dulu. Sebelum tahun 2021 bisa jalan kok. Kenapa setelah 2021 di sini? Jadi Ya, kalau memang akan ada reklamasi, itu bukan hak. Tetapi bisa ada diatur. Sekarang kan jadi hak. iya. Sekarang udah jadi hak Karena pemilik. diatur. Mm-mm. Bukan, iya jadi hak yang siapa yang akan melakukan itu Iya. reklamasi itu bukan lagi kebutuhan, Mm-mm. ya kan? Betul, Bukan betul. kebutuhan, tetapi sudah kepentingan. Iya, itu sudah kepentingan. Nah Pak, tapi kalau misalkan kira-kira nih Pak, bisa nggak sih akhirnya itu nanti undang-undang itu dicabut Pak? Atau maksudnya melihat situasi sekarang sepertinya susah.
kalau saya mendorong untuk dicabut. PP aja kok, bukan undang-undang. Itu hanya peraturan pemerintah, gampang Hmm. cabutnya. Hmm. Presiden cabut itu peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, Iya, pasal 66 ayat 2, 3, 4. Itu aja dicabut. benar. Ini surat terbuka juga nih ya Pak ya untuk Presiden. Seharusnya ditangani. Iya, Hmm. untuk presiden itu kalau kita masih mau Indonesia punya pantai ke depan. Iya, benar. Itu adalah pembunuh pantai, itu adalah aturan pembunuh pantai itu. Hmm. Tuh. Tapi kalau misalkan dibiarkan seperti ini Pak, misalnya gitu Ya ya Iya, Pak habis ya. pantai. Iya, tidak ada tindakan dari pemerintah. Gimana Pak ke depannya? Maksudnya ya udah kita nggak punya pantai. Iya. Habis pantai, ikan makin jauh ke tengah laut. Australia yang Hmm. senang. Makin dekat ke sana ikan, makin dekat ke Iya, Malaysia. Kan benar. menjauh dia dari pantai. Menjauh dia. Hmm. Hmm, Benar. itu. Tapi kalau misalkan dari Pak Ponto, pemerintah apakah bisa Pak? Maksudnya setegas itu untuk apa ya? Maksudnya mencabut peraturan itu. Nah sekarang pemerintah harus memilih masa sekarang atau memilih masa yang akan datang. Apakah Hmm. sekarang memang sangat diperlukan untuk reklamasi? Oh, pulau kecil masih banyak sekali. Kenapa enggak? Iya, Tempat kita masih banyak yang kosong. Kenapa kita harus merusak pantai? Oh, gunung, lembah, sungai masih banyak itu. benar. Tapi kita sudah mau merusak pantai, Hmm. ya kan? Betul. Karena kan Atau memang, kita rencanakan pulau mana yang kita mau rusakkan. iya, Ya, tapi karena memang rencana. melihat, Kalau sekarang enggak, hmm, karena bisa memang tiba hari tiba melihat, akal semua pantai bisa Iya, karena melihat beberapa kali mungkin pembangunan gitu ya Pak ya, karena tidak diarahkan gitu Pak, misalkan mau ditarget yang difokuskan ke wilayah A misalkan gitu, karena ini semuanya benar-benar banyak investor yang mau membangun gitulah ya. Kalau dalam hal ini mungkin ya pantai gitu yang diambil, nggak nggak hanya hanya di Kalau di darat pantai aja. itu, kalau jadi kalau di pantai memang kalau memang mau cari uang di pantai kan kenapa bikin tambak, tambak udang, tambak itu kan Hmm. itu yang banyak justru tambak-tambak itu yang dihancurin. Iya, iya benar. Padahal itu yang bermanfaat ya Pak ya, maksudnya untuk masyarakat Kita sekitar. Padahal juga itu gitu yang ya. banyak Hmm. bermanfaat. Lah kita mau makan tembok apalah kalau sudah jadi tembok gitu kan yang menikmati hanya beberapa gelintir manusia. Hmm. Iya, Itu. Benar. Ya akhirnya bukan masyarakat lokal lagi Pak yang menikmati. Karena nelayan udah nggak bisa kerja juga di situ Ya kalau nelayan sudah misalnya. tidak bisa, iya, nggak betul. bisa lagi. Jadi kita Hmm. melanggar undang-undang dasar. Padahal undang-undang bangsa, bumi air itu adalah milik negara yang harus dikuasai negara. Lah sekarang air dikuasai oleh beberapa gelintir manusia. Betul. Iya. Tuh. Tapi sekarang maksudnya udah dari seminggu yang lalu siapa ya katanya saya lihat juga di pemberitaan pagar lautnya udah ada yang dicabutin ini tuh. Kalau Tapi pagar belum dicabut belum kan gak ada semuanya. pengaruh. Bukan. Iya. Kan gak ada gunanya juga dicabut juga. Dia Hmm. udah tahu tempatnya maksim jadu di sini. Yang jadi Kecuali masalah itu kan kecuali yang haknya masih dicabut ada. PP-nya. Iya. Ya, kalau PP-nya dicabut, nah itu baru hilang Eh, semua. iya, benar. Jadi yang Iya, harusnya dicabut PP, bukan pagar. Jadi jangan bukan salah pagar. baca, PP itu bukan pagar. Iya, iya. Jadi PP itu peraturan pemerintah teman-teman, bukan pagar laut ya. Kalau pagar lautnya doang yang dicabut nggak ngefek ya Pak ya. Kalau aturannya belum Ya, dicabut. nggak ada gunanya. Hmm. Itu patah Oke. tumbuh hilang berganti namanya. Iya. Pusaka tinggal begitu juga itu. Betul. Iya benar Pak. Nah, berarti kalau dari Pak Ponto sendiri harapannya apa nih Pak selain ya itu undang-undangnya dicabut dulu, apalagi Pak biar makin terbuka nih Pak untuk Pemerintah Ya pemerintah. kita. sadarlah bahwa pantai itu adalah milik bersama. Bahwa Hmm. pantai itu tidak bisa dikuasai oleh segelintir orang. Betul. Bahwa pantai itu juga tempat nanti nelayan pergi ke laut mencari ikan. Bahwa
pantai itu adalah pertemuan antara laut dan darat. Oke. Nah, sehingga disitulah jangan sampai kita tutup. Kalau itu sudah ditutup, nanti orang di darat sudah kehilangan tempat berekreasi ke pantai. Benar. Itu bukan tidak boleh pembangunan, Mm-mm. boleh pembangunan, tetapi harus teratur, diatur. Iya, Bukan benar. semau gue itu kan Hmm. semau-maunya. Begitu ada undang-undang itu ya semau-maunya. Iya. Karena Karena tidak seluas ada itu, Pak. turunannya yang jelas. Hmm. Iya. Iya, dan itu cuma gara-gara ayat 1, 2, 3, 4 itu habis semua. Langsung jalan Mau itu, Pak. bilang apa? Mau laporan? Oh, kan itu tanah saya. Iya. Gimana? Itu. Oke, iya. Jadi kemarin itu sebenarnya udah lama kan Pak ini, dan kemarin itu saya ngeliat ada di TV juga nelayan, beberapa nelayan itu diundang ke acara itu dan dia benar-benar menyampaikan keluh kesahnya karena udah sejak lama kan pagar ini dibangun lah gitu Pak, dan dia bilang Memang kalau sudah misalkan lama. iya, dan dia bilang, nah itu Pak, kenapa baru mencuat sekarang tuh Pak? Padahal udah lama ya. Publik baru tahu. Kan 2021 kan mulai begitu. 2020. Nah, orang kita itu kalau no viral no justice kan sekarang. Benar. No Karena viral, no viral justice. baru muncul. Baru No ditindak. viral no Iya. justice. Baru ditindak. Kalau itu tidak viral dibiarin. Iya. Udah berapa Tapi tahun? karena Hampir sudah 5 tahun. menumpuk, nah, itu jadinya. Hmm. Benar sih Pak, no viral no justice itu. Itu juga tuh Pak, beberapa kali banyak kasus hukum kita di Indonesia ya Pak, no viral no justice. Oh, kasus kita kan begitu sekarang. Ah, ini menyedihkan sebenarnya. Nah itu gimana tuh Pak, no viral no justice? Kalau nggak viral di sosmed, Nggak Itu ditindak. kan nanti ada batas waktu. Sampai kapan masyarakat ini sabar untuk begitu? Lama-lama kan dia berontak. Masyarakat Iya. itu kan manusia, bukan Benar. boneka. Hmm. Yang bisa sewaktu-waktu berontak dia. Kalau haknya dia tidak merasa lagi mendapatkan keadilan. Kan gitu. Betul. Itu. Oke. oke Pak Ponto. Nah, jadi tuh teman-teman, tadi kita baru aja ngobrol-ngobrol sama Pak Ponto, dapat insight baru lagi, khususnya dari sudut pandang hukum ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kemarin itu ya perairan wilayah, apa namanya, wilayah perairan itu mau dijadiin reklamasi. Gimana Pak? Negara kita negara hukum. Jadi selalu lihat lewat hukum dulu. Pasti, karena semuanya lewat hukum Pak, ya kan kalau bertindak. Udah ada aturannya. Makanya menghancurkan negara juga lewat hukum. Hmm. Benar. Benar Iya banget. kan? Benar. Oke. Makanya Nah, oke. dari intelijen itu mengajarkan menghancurkan satu negara, hancurkan hukumnya. Ya ini yang sedang Iya. terjadi. Benar. Padahal juga banyak hukum yang sebenarnya apa ya Pak, maksudnya baik gitu ya untuk masyarakat, tapi banyak juga yang sebenarnya ngerugiin masyarakat sendiri juga gitu loh. Ya, aturan itu harus untuk baik untuk semuanya. Kalau ini kan tidak. Hmm. Betul, hanya untuk segelintir. Khususnya Dia hanya harus untuk belajar sama Tarsan. Kenapa tuh Pak? Tarsan kan baik sama alam, baik sama orang, baik sama binatang, baik sama benar. semuanya kan. Hmm. Nah, jadi kita harus tanya sama Tarsan, belajar sama Tarsan mereka. Bahkan dia nggak ada aturan tuh Pak, si Tarsan Padahal kalau dia nggak hidup di punya hutan. aturan, Iya, tapi dia baik ke semuanya. tapi dia tidak pernah mengambil hak orang. Gitu kan. Benar. Hmm. Sementara kita manusia udah dikasih aturan, tetap aja ya Pak ya, ngelenceng. Kita melari kemana-mana. Mungkin karena manusia maka perlu diberikan batasan. Betul. Iya, karena kita manusia. Karena Iya, manusia. betul Pak. Itu. Setuju. Nah, oke teman-teman, itu kita baru aja tadi ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Ponto untuk yang ketiga kalinya ya Pak ya. Setelah episode lalu tuh kita ngobrolin tentang Bakamla dan KPLP ya Pak ya. Nah oke teman-teman, itu kita tadi baru aja bahas terkait
beberapa wilayah perairan kita ya yang ada di Tangerang dan Bekasi yang ditanami pagar laut, dan sepertinya tuh dari sudut pandang hukum tuh seperti apa sih seharusnya, ada berbagai peraturan pemerintahnya juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ponto. Oke, kalau gitu sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ponto, terima Oke. kasih.